Dan ini kalau rencana kenaikan BBM dinaikkan dan akan terus dipaksakan naik, ya, ini pasti akan membebani perekonomian masyarakat dan ini jelas korupsi. Selanjutnya, selain korupsi juga bisa dipidana dengan menyebarkan kebohongan yang menerbitkan keonaran. Di mana kebohongannya? Yakni tadi dalih, ya, minyak mentah dunia naik, kemudian harga BBM harus dinaikkan. Pada saat yang sama ketika minyak mentah dunia turun pada titik 20-30 US dollar per barel, ternyata tidak ada penurunan. Ini bohong atau bohong ini? Bohong. Zalim atau zalim? Zalim. Inilah yang kemudian berpotensi dikenakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana, di mana ancaman pidananya 10 tahun penjara. Saya tidak ingin Pak Arifin Tasrif kena 10 tahun bui. Nah, persoalannya ternyata 50% hulunya itu dikuasai oleh asing, dan ternyata kontrak kerjasama sektor migas ini yang menguasai hulu itu mintanya dibeli Pertamina dengan harga minyak dunia. Ini dolim tidak, saudara? Sangat dolim. Wong ngebor di bumi kita kok, masak di bumi kita kok suruh beli dengan harga minyak dunia. Wah, ini dolim menurut saya, nggak bisa seperti ini ya. Apa kata? Belum lagi korupsi-korupsi yang lain, EKTP. Ya, korupsi bansos, korupsi minyak goreng, ya, Jiwasraya, Asabri, hampir di seluruh kementerian itu ada korupsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami kembali dari tokoh ulama dan juga advokat Jabodetabek, bagian dari umat Islam yang hari ini melanjutkan apa yang menjadi aspirasi umat, yang pada kesempatan kali ini tentu saja ingin menyampaikan aspirasi kepada Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), dan ini kita sudah ada di kantornya. Tadi kita juga sudah menyampaikan surat permohonan audiensi untuk menyampaikan aspirasi. Yang surat tadi telah diterima pada hari ini 26 April 2022. Penerimanya adalah Boy, yang tanda tangan namanya Boy. Ya, kita dapat tanda penerimaan. Sebelum masuk pada substansi apa yang kita sampaikan, saya akan bacakan dulu surat yang kita kirim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan adanya rencana kenaikan harga BBM jenis solar, pertalite, gas LPG, dan tarif dasar listrik yang belum lama ini diumumkan oleh pemerintah, maka kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa beban rakyat sudah sangat berat. Kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih. Karena itu rencana kenaikan harga BBM jenis solar, pertalite, gas LPG, dan tarif dasar listrik diyakini akan sangat membebani rakyat. 2. Bahwa alasan pemerintah yang berencana menaikkan harga BBM karena tekanan harga minyak mentah dunia tidak konsisten. Mengingat saat harga minyak mentah dunia turun pada era pandemi, pemerintah tidak juga menurunkan harga BBM. 3. Kenaikan harga BBM jenis solar, pertalite, gas LPG, dan tarif dasar listrik akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat serta sejumlah barang dan jasa. Hal ini akan menambah beban hidup rakyat. Berkenaan dengan hal itu kami mohon agar dapat menyampaikan pandangan terkait penolakan terhadap rencana dimaksud. Adapun untuk waktunya kami persilakan Pak Menteri untuk dapat mengagendakannya, dan kami akan menyesuaikan waktunya. Dan untuk kontak person bisa langsung hubungi di nomor kontak person yang ada, yakni nomor saya 081290774763 atas nama Ahmad Kojunuddin. Demikian permohonan disampaikan. Atas perkenannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama tokoh advokat dan ulama Jabodetabek, ada saya yang tanda tangan Ahmad Kojunuddin dan Ustadz Irwan Saifullah. Kaum muslimin dan saudara sebangsa setanah air, saya ingin sampaikan potensi adanya kebohongan publik yang menciptakan keonaran di tengah-tengah masyarakat yang terancam dengan pidana 10 tahun penjara dikaitkan dengan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak, khususnya jenis pertalite, sebagaimana juga sebelumnya sudah dinaikkan ya harga Pertamax dari 9.000 menjadi 12.500 atau 13.000 rupiah 1 liternya. Yang menjadi potensi kebohongan publik yang dilakukan oleh pemerintah adalah bahwa setiap kali ada rencana kenaikan harga BBM bahan bakar minyak, baik yang telah terjadi yakni pertalite, Pertamax, dan juga yang akan ditempuh oleh pemerintah yakni pertalite juga solar, dan termasuk masalah kenaikan rencana gas LPG 3 kg, pemerintah selalu bernarasi tentang kenaikan harga minyak mentah dunia. Seolah-olah hal itulah yang menjadi tekanan bagi pemerintah agar harga BBM ini disesuaikan dengan harga keekonomian sehingga tidak membebani pemerintah begitu. Dan kemudian selalu saja narasi yang disampaikan adalah pemerintah telah memberikan subsidi, yang subsidi itu selalu diasumsikan berasal dari besaran nilai harga jual pasaran atau pesaing dari Pertamina dengan harga jual tertinggi yang ditetapkan oleh Pertamina. Misalkan Direktur Pertamina yang lalu menyampaikan bahwa semestinya harga Pertamax pesaing itu menjual di kisaran harga Rp16.000 per liter, tetapi Pertamina masih menjual dengan harga Rp13.000 per liter. Itu artinya ada subsidi dari pemerintah sebesar Rp3.000 per liter. Problem dan masalah klasiknya adalah Pertamina tidak pernah membuka berapa biaya produksi yang dikeluarkan oleh Pertamina, biaya pokoknya, biaya modalnya. Karena bagi rakyat tentu saja ya, nomenklatur subsidi itu harus dikaitkan dengan tambalan terhadap modal atau satu anggaran yang dialokasikan untuk menutupi kekurangan biaya produksi. Tetapi kalau ya nomenklatur subsidi itu dikaitkan dengan potensi keuntungan yang berkurang,
Tentu ini bukan subsidi untuk rakyat, tapi ini sebenarnya kerakusan pemerintah, kerasukusan negara yang tidak mau menjalankan fungsinya melayani dan melindungi rakyat, yang menyerahkan harga bahan bakar minyak yang merupakan kebutuhan pokok yang paling asasi, karena ini sektor energi, ke harga internasional atau harga pasar. Jadi sekali lagi harus jelas juga nomenklatur subsidi itu apa, definisi subsidi yang dimaksud pemerintah. Karena dalam benak rakyat yang nama subsidi itu adalah tambalan terhadap biaya modal, bukan ya mengurangi potensi keuntungan. Dan kami pernah sudah menyampaikan bahwa hitung-hitungan kami, biaya produksi 1 liternya jenis Pertamax itu adalah di kisaran 4.757. Dan kalaulah kita asumsikan semua minyak itu diimpor, ada tambahan biaya 3.000, berarti di kisaran 7.000 atau 8.000 rupiah per liter lah. Dan tentu saja dengan harga Rp8.000 per liter, Pertamina menjual Pertamax dengan harga Rp9.000 masih ada keuntungan. Dan itu yang kemudian kita pertanyakan. Dan sampai hari ini pemerintah tidak pernah terbuka. Padahal ya Pertamina itu selain ngurusi di sektor hilir, eceran, dia juga penambang, ya, ngebor. Dan ngebor itu dari bumi. Bumi itu diciptakan oleh Allah. Minyak itu adalah harta yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan sebagai al-milkiyatul amah, harta milik umum, ya semestinya tidak boleh dikomersialisasi, dan tugas fungsi negara dalam mengelola sektor energi yang masuk kategori al-milkiyatul amah adalah untuk memberikan pelayanan. Nah, di sini justru kami challenge ya, kita minta ya data-data, dan kita ada hitung-hitungan terbaru, nanti Bung Agung Wisnuwardana bisa menyampaikan hitung-hitungannya, dan kami sangat terbuka untuk menyampaikan hitung-hitungan ini, dan kami sebenarnya ingin langsung beraudiensi dengan Bapak Menteri Arifin Tasrif, karena narasi yang disampaikan Pak Menteri juga begitu ya, kenaikan harga minyak mentah dunia yang selalu dijadikan dalih untuk rencana kenaikan BBM. Padahal kita ingat di awal-awal pandemi sekitar 2020 yang lalu, harga minyak mentah global itu turun pada titik terendah, sekitar 20-30 US dollar per barel. Kalau konsisten ya, dasar penetapan harga jual BBM itu adalah harga minyak mentah dunia atau harga minyak mentah global, semestinya saat pandemi tadi ya, yang harga minyak mentah dunia itu hanya 20-30 US dollar, ya 1 liter BBM harusnya ya hanya 2.500 sampai 3.000 lah paling mahal, karena ketika harga minyak mentah dunia itu di kisaran 100 US dollar per barel, pemerintah menjual dengan nilai 9.000, dan sekarang ketika melebihi dari 100 dolar per barel dinaikkan menjadi 12.500 sampai 13.000. Jadi inilah kebohongan publik yang ini kalau tidak dihentikan, maka saya khawatir nanti masyarakat akan membuat laporan, polisi secara masif melaporkan ya menteri-menteri yang terlibat dalam skandal menaikkan harga BBM, skandal membebani ya rakyat, skandal menyengsarakan rakyat. Sekali lagi saya tegaskan, tidak menggunakan bahasanya Pak Mahfud MD, menyengsarakan rakyat, dan tentu saja ini akan menjadi dasar ya gerakan massa secara publik untuk melakukan aksi demonstrasi. Kenapa? Karena tindakan-tindakan sepihak dari pemerintah yang menaikkan harga BBM, harga listrik, juga harga LPG yang itu pasti ya membebani rakyat, pasti memicu inflasi, pasti memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, barang dan jasa. Ini akan membuat rakyat marah. Jadi ini yang saya ingin ingatkan kepada pemerintah, khususnya Kementerian ESDM dan juga Pertamina. Jangan sampai Pertamina itu seolah-olah dia menjadi badan hukum privat. Tidak, Pertamina itu badan hukum publik ya, namanya juga BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Orientasinya adalah melayani rakyat, bukan profit oriented. Kenapa? Karena semua gaji-gaji yang diterima Pertamina itu juga secara tidak langsung berasal dari anggaran rakyat. Karena Pertamina juga mendapatkan penyertaan modal negara dari APBN. Dan ketika ada penyelewengan anggaran di Pertamina, itu tunduk pada Undang-Undang Keuangan Negara sehingga bisa berpotensi korupsi. Nanti kalau ini tetap dipaksakan, saya minta akan ada pemeriksaan oleh KPK, audit menyeluruh terhadap Pertamina dan Kementerian BUMN tentang potensi adanya kerugian keuangan negara, penyalahgunaan kekuasaan sehingga apa, masyarakat dirugikan. Ini yang paling penting, masyarakat dirugikan. Kemarin sudah ada ya yang kasus minyak goreng itu ditangkap kerugian keuangan. Diterapkan juga pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dan itu unsur utama juga merugikan ya perekonomian masyarakat. Dan ini kalau rencana kenaikan BBM dinaikkan dan akan terus dipaksakan naik ya, ini pasti akan membebani perekonomian masyarakat, dan ini jelas korupsi. Selanjutnya, selain korupsi juga bisa dipidana dengan menyebarkan kebohongan yang menerbitkan keonaran. Di mana kebohongannya? Yakni tadi dalih ya, minyak mentah dunia naik, kemudian harga BBM harus dinaikkan.
pada saat yang sama ketika minyak mentah dunia turun pada titik 20-30 US dollar per barel, ternyata tidak ada penurunan. Ini bohong atau bohong ini? Bohong. Zalim atau zalim? Zalim. Inilah yang kemudian berpotensi dikenakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana, di mana ancaman pidananya 10 tahun penjara. Saya tidak ingin Pak Arifin Tasrif kena 10 tahun bui. Saya tidak ingin juga Bu Widiawati ya. Siapa namanya itu dari Pertamina? Direktur Pertamina masuk bui 10 tahun karena menebar hoax, menebar kabar bohong. Karena apa? Narasi menaikkan BBM itu tidak berdasarkan narasi yang benar, tapi narasi subjektif yang asumtif, bahkan kebohongan. Dibuktikan ketika BBM ketika masa pandemi harga minyak mentah global turun di titik 20-30 US dollar per barel, ternyata harga BBM masih 9.000. Ini meres apa meres ini? Meres. Zalim apa zalim ini? Zalim. Rakyatnya sudah susah, pandemi, sakit ya, diperas pula dengan harga BBM selangit, padahal seluruh dunia saat itu harga BBM turun. Kalau hari ini BBM dunia naik, oke lah. Tapi kenapa nggak konsisten? Inilah kebohongan-kebohongan dari narasi harga minyak mentah dunia naik dijadikan dasar rencana kenaikan bahan bakar minyak, baik solar, pertalite, dan juga rencana kenaikan gas. Yang menjadi menarik adalah ini urusannya sudah pertalite, mayoritas menggunakan BBM jenis ini, dan juga solar yang mayoritas juga menggunakan ini. Nggak ada dalih lagi ini subsidi apa, nggak ada dalih. Ini pasti akan membuat rakyat menjadi terbebani dan tentu saja akan menambah beban rakyat. Selanjutnya saya mau ingin ingatkan, kegagalan pengelolaan ini bukan hanya salah Kementerian SDM ini, bukan, karena tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Dan sebenarnya amat undang-undang di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu bumi, air, kekayaan yang terkandung di dalamnya semestinya dikelola oleh negara dan digunakan oleh sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, di sektor energi, misalkan listrik, itu kan bahan bakunya, bahan bakarnya itu batu bara. Kenapa Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 yang semestinya oligarki batu bara itu selesai nambang di negara kita, balik kepada negara, dikelola negara, menjadi sumber pemasukan negara, sumber menghidupkan PLN kita yang kacau balau ya, sumber energi pembangkitnya sekarang sudah dikuasai oleh swasta, liberalisasi sektor hulu sudah sempurna, tinggal sebentar lagi mungkin liberalisasi sektor hilir, jadinya kita nanti beli listrik itu udah kayak beli barang-barang yang tidak bersifat publik lagi. Nanti kalau kita ya tidak mau beli itu suruh matiin lampu, suruh pakai lilin, itulah logika penguasa pemalak. Dan tentu saja pelanggaran pasal 33 ini akan menjadi pelanggaran yang sifatnya inkonstitusional dan bisa berujung kepada pemakzulan saudara Joko Widodo. Karena itu Bapak Jokowi yang saya hormati, tolong batalkan menteri Anda untuk menaikkan BBM. Jadi kita tidak butuh penjelasan yang empatik, tapi kita butuh kebijakan yang empatik. Dan itu tidak dengan kata-kata. Perintahkan menteri Anda untuk membatalkan rencana kenaikan BBM. Jangan nanti sudah dinaikkan Anda pidato, rakyat susah, kok nggak empatik, harusnya nggak begitu. Tapi itu semua basi. Kenapa? Karena Anda ya yang punya kendali di negara ini tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi kepresidenan. Terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa di dalam Islam seorang pemimpin itu al-imamu junnatun mi waroqi wa taqabi. Jadi pemimpin itu pelindung. Jangan serahkan ya harga BBM itu pada liberalisasi migas. Harus ada proteksi oleh negara yang melindungi rakyatnya. Jangan serahkan leher rakyat kepada ya kapitalis-kapitalis rakus yang rakyat kemudian tidak punya pilihan kecuali menjadi korban dari sistem kapitalisme. Yang kedua, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Pak Jokowi, Anda itu pemimpin. Mari ayah, nanti akan diminta tanggung jawab. Ngeri sekali nanti ya peradilan akhiratnya kalau sampai Bapak ya membiarkan kenaikan BBM ini dan kemudian kebijakan ini menyengsarakan rakyat. Demikian pengantar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya geser agak belakang apa ya? Panas banget. Langsung situ aja sudah. Gantian ya. Ya. Aduh, panas. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara sekalian di seluruh Indonesia yang mendengar agenda kita pada kesempatan kali ini, dan juga teman-teman sahabat-sahabat yang ada di tempat ini. Takbir. Allahu Akbar. Ya, kita tahu bahwa rakyat itu saat ini sebenarnya sudah terbebani dengan banyak tekanan-tekanan yang ada. Dari mulai dampak pandemi COVID-19 yang belum tuntas sampai hari ini, belum normal lah ya. Banyak yang nganggur, banyak yang PHK, banyak yang kondisi usahanya bangkrut karena pandemi ini belum beres. Ditambah dengan PPN yang naik 11%, di mana-mana sudah muncul itu ya, fungsi auto aplikasi PPN 11% itu.
Pertamax naik, minyak goreng langka dan juga naik. Dan ini kan memicu harga-harga bahan pokok di mana-mana. Juli tahun ajaran baru untuk anak-anak sekolah itu akan terjadi. Ya. Jadi ini semua udah membebani rakyat gitu. Sehingga rencana kenaikan harga BBM, gas melon, termasuk juga kenaikan TDL, itu ibarat rakyat sudah terjatuh kemudian tertimpa tangga. Inilah persoalan tersendiri yang terjadi di kita hari ini. Nah, dampak terhadap kita itu cukup berbahaya dan Indonesia bisa terancam dengan suatu kondisi yang krisis ya, saya katakan. Dan kita bisa mendata di sini ada beberapa poin yang bisa beresiko apabila ini benar-benar negeri ini, rezim negeri ini menaikkan betul-betul terkait dengan kondisi pertalite, solar, kemudian gas melon, termasuk juga TDL ya. Apa yang terjadi? Kenaikan satu jenis ini akan berisiko pada daya beli rakyat itu hampir 40% kelompok pengeluaran terbawah itu sangat terpengaruh dengan kondisi yang ada ini gitu. Kemudian yang kedua, inflasi ini diperkirakan bisa tembus sampai 5% di tahun 2022. Ini persoalan yang akan mungkin terjadi di tengah-tengah kita. Apalagi yang bisa muncul, yang ketiga, ketika LPG dinaikkan, Pertalite dinaikkan, atau misalnya nanti Pertamax ditambah jumlahnya sementara Pertalite dikurangi volumenya, otomatis rakyat kan mau nggak mau tetap akan mengkonsumsi itu. Apa yang terjadi imbasnya? Naik terkait dengan angka kemiskinan di tengah-tengah kita. Ini yang menjadi persoalan-persoalan besar. Kemudian yang keempat, efek buruk lainnya adalah resiko penutupan pelaku usaha UMKM sektor makanan dan minuman karena tidak kuat menanggung naiknya biaya-biaya produksi, termasuk biaya transportasi. Yang paling menjadi persoalan adalah pengangguran baru itu bisa berisiko sampai 97% ya, karena 97% serapan tenaga kerja itu ada pada UMKM. Ini resiko yang luar biasa. Kemudian yang bisa beresiko lagi, yang kelima adalah terjadi panic buying namanya. Ketika sekarang Pak Luhut, kemudian Pak Arifin Tasrif udah mewanti-wanti akan adanya kenaikan, itu masyarakat bisa nanti terjadi panic buying, terutama untuk LPG. Karena apa? LPG ini kan pemasarannya secara terbuka. Terjadilah penimbunan. Ketika terjadi penimbunan, kelangkaan lagi akan terjadi di mana-mana. Itu berisiko buat rakyat. Kemudian yang keenam ini yang harus dihati-hati menurut saya oleh pemerintah negeri ini, apa yang disebut dengan gejolak sosial yang harus diwaspadai dan konflik horizontal terjadi di tengah-tengah masyarakat karena kesenjangan sosial sangat tinggi antara orang-orang yang the have dan the have nots gitu. Ini akan terjadi dan akan memicu apa yang disebut dengan krisis multidimensi. Resiko terjadi pada kondisi Sri Lanka yang hari ini rezimnya dimakzulkan, itu juga bisa sangat terjadi juga di negeri ini apabila betul-betul Pak Arifin Tasrif dan Pak Luhut beserta pemerintah negeri ini nanti menaikkan harga-harga solar, Pertalite, kemudian gas melon dan tarif dasar listrik. Ya siap-siap aja. Ini resiko sangat besar sekali dan ini akan terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, sangat besar terjadi. Sekarang pertanyaannya, mengapa ini harga-harga naik? Ya, mengapa harga-harga ini naik? Harga minyak naik itu dipengaruhi beberapa faktor sebenarnya. Pertama, supply and demand, permintaan dan penawaran. Yang kedua, ownership, kepemilikan terhadap berbagai sumber daya komoditas tadi itu. Yang ketiga, spekulasi pasar berjangka yang terjadi. Nah, kita ceritakan. Kemudian yang ketiga, kondisi geopolitik dan kurs mata uang yang akan terjadi di dunia. Satu persatu kita bahas. Yang pertama, terkait supply and demand. Sebenarnya berapa sih produksi kita hari ini? Ya, kita membaca bahwa produksi kita hari ini memang, saya setuju, ada kurang lebih 700 sampai 800 ribu barel per hari. Sementara kebutuhannya di atas 1 juta. Ya, inilah kebutuhan impor akhirnya terjadi. Tetapi yang paling menarik adalah produksi minyak Pertamina pada tahun 2020 itu mencapai 56%. Artinya yang tadinya 80% dikuasai oleh asing, kemudian Pertamina memiliki tahun 2020 56% dengan apa? Menguasai blok Rokan yang dulunya dikuasai oleh Chevron. Sisanya tentu diproduksi oleh swasta, terutama yang besar adalah Mobil Cepu Ltd. Ya. Kemudian akhirnya kebutuhan impor bahan minyak mentah. Kita tahu bahwa memang Indonesia mengimpor minyak mentah itu, ini clear. Karena jumlah produksinya sangat terbatas, hanya 700.000 sampai 800.000 barel per hari. Sementara kebutuhannya di atas 1 juta. Nah, tetapi yang paling menarik adalah kita punya data
Di samping Indonesia mengimpor minyak mentah sebanyak 66 juta barel, Indonesia itu pada tahun 2020 juga mengekspor 31 juta barel, 47% dari barang yang diimpor. Istilahnya kalau semua dipakai di dalam negeri, maka impornya hanya 35 juta barel. Nah, ini clear ya. Data-data ini penting menurut saya, harus dikemukakan agar clear semuanya. Nah, apa yang menyebabkan ini terjadi ya? Penyebabnya adalah karena kilang Pertamina ini tidak mampu untuk mengolah dengan baik. Karena untuk satu kilang itu 15 sampai 16 miliar US dollar. Tapi tergantung keberpihakan dong. Wong sekarang IKN aja serius banget gitu kan? Kenapa nggak dialihkan saja untuk kepentingan yang jauh lebih penting, bukan untuk sesuatu yang cemen-cemen begini kan gitu loh. Ya. Terus kemudian melakukan efisiensi birokrasi yang terjadi di mana-mana, ya. Kemudian hentikan aja lah itu kereta cepat Bandung Jakarta. Alihkan ke sini, dan ini untuk rakyat secara keseluruhan menurut kami ya. Kemudian kalau kita baca kontribusi minyak mentah impor untuk kilang Pertamina itu hanya sebesar 26%. Di samping impor minyak mentah, memang Indonesia impor BBM. Pada tahun 2020 Indonesia mengimpor 20 juta kiloliter, kurang lebih 30% saja dari total konsumsi BBM ya. Penyebab impor BBM ini antara lain karena kemampuan produksi Pertamina yang memang relatif rendah dibandingkan permintaan domestik yang terus meningkat hari ini. Tapi pertanyaannya, kita itu punya potensi nggak sih sebenarnya? Punya potensi yang sangat besar. Ini saya catatkan di sini, data yang langsung dibuka langsung dari CNBC kalau nggak salah. Saya pikir ini juga menarik untuk kita buka. Ya, ternyata kita itu punya sekitar Indonesia itu memiliki 128 cekungan hidrokarbon. Namun yang baru diproduksi sekitar 20 cekungan. Artinya masih banyak yang belum diproduksi atau tidak? Banyak. Peluangnya besar tidak untuk bisa mencukupi mandiri. Nah, 27 cekungan lainnya sudah ada temuan tapi belum diproduksi. Lalu 13 cekungan belum ada temuan. Dan 68 cekungan belum dibor eksplorasi sama sekali. Istilahnya, aliasnya kita masih punya potensi besar atau tidak, saudara? Sangat besar. Nah, persoalannya ternyata 50% hulunya itu dikuasai oleh asing. Dan ternyata kontrak kerjasama sektor migas ini yang menguasai hulu itu mintanya dibeli Pertamina dengan harga minyak dunia. Ini dolim tidak, saudara? Sangat dolim. Wong ngebor di bumi kita kok, masak di bumi kita kok suruh beli dengan harga minyak dunia. Wah, ini dolim menurut saya, nggak bisa seperti ini ya. Apa kata dia? Ya, oke. Kemudian saya ingin sampaikan lagi, kalau kita bicara supply and demand, kita kan bicara produksi nih ya. Kita bicara biaya produksi nih. Oke. Dari data yang kita temukan, bolehlah ini kita diskusi panjang nanti ya. Banyak kemarin yang nggak terima. Kami dapatkan ini dari jurnal internasional Rystad Energy YouTube. Ya, angkanya bahwa biaya produksi atau ongkos produksi per barel minyak Indonesia itu hanya kurang lebih 19,71 US dollar per barel. Oke. Bahkan data yang lebih mencengangkan, update saya pikir ya. Agak potong-potong nih, mohon maaf ya, biar kita clear. Ini SKK Migas langsung yang bicara tahun 2020 bahwa ongkos produksi minyak di Indonesia ngebor di tanah sendiri, ngambil tanah sendiri, tak perlu bayar sebenarnya di situ ya. Itu ongkosnya hanya paling rendahnya 4 US dollar per barrel. Masya Allah. Tingginya 26 US dollar per barrel. Rataannya 20 US dollar per barrel. Dikit atau jauh tadi? Dikit banget pada tahunnya kan. Yang paling menarik tahun 2021 nih. Tahun 2021 ternyata menurut SKK Migas lagi, ongkos produksi minyak kita dari bumi kita sendiri itu hanya 11,88 US dollar per barrel. Murah kali. Kenapa kalau harus kita ikuti harga minyak dunia? Nih, saya sampaikan nih ya, obrolan santai dulu ya.
ini catat secara khusus, kalau kita ngebor di tanah kita sendiri nggak perlu impor ya, nggak perlu impor. Hitung-hitungannya nih ya, ini saya nggak hitung impor, terus terang saya nggak hitung impor karena kita mampu untuk ini sebenarnya, asal serius melakukannya, ya nggak? Betul. Oke, asal tidak diserahkan kepada asing hulunya, setuju tidak? Setuju. Oke. Biaya per barrelnya berarti 19,7. Aku ngambil yang sedang nih ya. Iya. Nggak ngambil yang terendah 4 atau yang sedang lagi 11. Iya. Tapi ngambilnya 11,7 ya. US dollar per barrel. 19,7. Kurs rupiah anggap saja 14.300. Biaya per barrelnya berarti 281.710 rupiah. Satu barrel 159 liter. Jadi ketemulah biaya produksi minyak mentah per liter 1.772 rupiah per liter, saudara. Mantap tidak? Mantap. Jos tidak? Nah, harga BBM ini kita pakai data langsung dari harga yang ditetapkan oleh Menteri SDM. Peraturan Menteri SDM menyatakan bahwa kalau Pertamax ya, biayanya untuk penghilangan, pengadaan, penyimpanan sampai distribusi ke pom-pom bensin itu Rp2.000 per liter. Per liter. Oke. Harga BBM tanpa pajak berarti 1.700 tambah 2.000 ketemu Rp3.772 per liter. Tambah PPN 10%. Kita sedikitkan tuh PPN-nya, nggak 11% ya. PPN 10 masih yang lama. 377. Tambah pajak Pemda untuk transportasi 188. Harga BBM sudah tambah pajak ketemulah Rp4.338 per liter. Margin Pertamina 10%. Ngambil untung nih Pertamina ya. 10% ketemulah 377. Jumlah terakhirnya sudah pajak, sudah margin semuanya. BBM Pertamax itu Rp4.715 per liter. Mantap tidak? Mampu tidak kita? Bisa. Asal jangan mengikuti harga minyak dunia. Oke. Ini hitung-hitungan kalau kita pakai tambahan minyak mentah impor ya. Minyak mentah impor. Oke. Biaya minyak domestik 70%. Secara 70% karena impor 30%. Berarti 70% kali 19,7 US dollar per barrel. Ketemulah saat kita menggunakan minyak mentah impor itu harganya 113 ya. 113 US dollar per barrel, paling tingginya di Maret kemarin nih. Kalau dengan domestiknya itu 14,58 US dollar per barrel. Minyak impornya 30% kan, kali harga internasional 113,5 US dollar per barrel, ketemulah 29,51 US dollar per barrel. Oke, biaya per barrel totalnya jadinya 44,09 US dollar per barrel. Satu rupiahnya 14.300, biaya per barrelnya 630.458 rupiah. Jadi 1 liternya, karena 1 barrel tadi 159 liter, biaya produksi minyak mentah per liternya jadinya Rp3.965 per liter. Jos tidak? Mantap tidak? Tambah harga BBM-nya, pengadaannya, ngilangnya, penyimpanan sampai distribusi 2.000. Ketemulah harga BBM tanpa pajak Rp5.965 per liter. Tambah PPN 10%, 597. Tambah pajak bakar bahan bakar Pemda 5%, 298. Harga BBM sebelum margin Rp6.860 per liter. Masih murah? Masih murah dibanding harga sekarang. Oke. Margin Pertamina ngambil 10%, ketemulah 597. Harga BBM sudah pajak, sudah margin Rp7.456 per liter. Ini sudah dimasukkan biaya impor. Mohon ini Pak, tolong kami diterangkan soal ini nih, hitung-hitungan kami. Yang benernya gimana? Berapa tadi harga terakhir? Harga terakhir Rp7.456 per liter. Oke. Itu sudah impor sama Sudah impor. Sudah itu. Sama biaya domestik. Ya, semuanya lengkap. Lengkap sama margin.
Oke, itu Pertamax ya. Iya. Kalau Pertalite berapa dengan pola yang sama, impornya 30%, dalam negeri 70%, terakhirnya Rp7.206 per liter. Jadi nggak perlu naik kan? Tidak perlu. Nah, ini alasan kami, Pak. Alasan clear, jangan sampai naik. Oke. Nah, yang kedua ownership sekarang persoalannya. Tadi kami katakan, minyak Indonesia itu milik rakyat secara keseluruhan. Kalau dalam pandangan Islam, an-nasu suraka'u fi salasin, alma wal kala wan nar. Manusia secara keseluruhan berserikat bersama-sama, milik bersama-sama air, padang penggembalaan dan api. Nar itu di dalamnya, termasuk di dalamnya listrik, energi, minyak, gas, batu bara masuk di dalamnya. Akhirnya nggak boleh ini dijual ke asing, Pak. Kasih konsesi asing jangan. Semua harus dimiliki oleh rakyat Indonesia. Mampu tidak? Mampu. Nah, asal serius bisa kita sebenarnya. Ini ya, ownership-nya ini harus diselesaikan. Karena selama ownership-nya sama asing, sama swasta, mereka minta harga minyak menurut harga minyak internasional. Untung tidak mereka? Untung. Rakyat buntung tidak? Untung. Ini liberalisasi sektor hulunya. Hilirnya sekarang mau disamakan harga minyak dengan harga minyak internasional. Harga ecerannya pun diliberalkan dengan bahasa harga keekonomian. Padahal harga keekonomian sama dengan liberalisasi hilir migas. Ya, takbir. Oke, lanjut. Spekulasi pasar berjangka. Ini sektor non real, Pak. Mainan goreng-gorengan saja ini. Ini kayak perdagangan saham. Contoh saja ya, salah satu bank saya nggak perlu sebutkan, itu transaksi seharinya itu 5.095.150 juta kali perputaran itu. Digoreng sahamnya itu. Dalam 247 hari ya, tadi dalam 247 hari. Jadi seharinya transaksi menggoreng saham itu 20.628 kali. Ini jualan kacang atau jualan saham sebenarnya ini. Aduh, ini parah. Ini judi, Pak. Ini yang terjadi dalam komoditas pasar berjangka termasuk harga minyak itu begini. Ini yang menyebabkan fluktuasi harga minyak internasional. Mau tidak kita diatur begitu? Tidak. Nggak mau. Repot semua ini, Pak. Ya. Oke. Ya, kemudian terakhir terkait dengan masalah kurs. Kita tahu bahwa persoalan kita itu terkait dengan kurs ini. Kenapa? Karena perdagangan internasional termasuk harga minyak menggunakan harga dolar internasional, dolar Amerika Serikat. Sementara sejak tahun 70 dolar itu tidak ada underlying emasnya. Maka sejak tahun 70 tren harga minyak dunia itu selalu naik. Kenapa? Karena inflasi. Ini yang terjadi, Pak. Kenapa bisa inflasi? Karena sektor non real, fiat money, uang kertas yang tidak ada underlying emas. Inilah persoalan yang sangat mendasar. Kalau dalam Islam, uang kok kertas, nggak punya harga. Uang itu harus pakai emas dan perak, dinar dan dirham. Cocok tidak? Mantap. Rusia aja berani menantang, ya, dengan melepaskan diri dari dolar Amerika Serikat. Wani pora Pak Jokowi kira-kira lepas dari dolar Amerika Serikat. Ora wani. Wani nek wani nek wedi aja wani. Nek wani aja wedi. Sama umat Islam wani. Sama Rakyat dolar ora wani. Sama rakyat. Oke. Nah, data lagi yang menarik menurut saya, ternyata menurut landasan dari Kementerian Keuangan, setiap kenaikan $1 per barel itu ternyata APBN kita itu nambah netonya itu, nambah surplus pendapatannya, yaitu 0,4 triliun, 400 miliar. Jadi kalau sekarang ini harga minyak naik sampai 113 US dollar per barel, nambah duit nggak APBN kita sebenarnya? Nambah, ketemulah angka 20 triliun. Memang ada naik katanya subsidi tadi, yang padahal kita bisa diskusi lagi soal subsidi kan ya. Sudah ada pemasukan 20 triliun. Untung tidak sebenarnya? Untung. Sehingga kalau membebani APBN itu kacau tidak? Kacau menurut saya. Ini yang harus kita selesaikan. Ya, oke. Kemudian apalagi nih yang penting-penting lagi. Nah, gas sudah belum tadi?
Oh, gas sudah dimasukkan tadi lah, sudah masuk di konteks tadi. Sekarang listrik ya. Listrik ini kalau kita bicara tentang perlistrikan, di mau bertaku. Monopoli. Nah, kalau kita membaca bahwa kembali lagi rencana kenaikan TDL ini dan tarifnya di adjustment disesuaikan, itu ternyata terpengaruh oleh tadi lagi dolar, inflasi, harga minyak dunia lagi. Kita itu ngapa kaitannya dengan minyak dunia sih? Wong bisa produksi sendiri, bisa menghasilkan sendiri kok terkait dengan produksi minyak dunia kan gitu ya. Cuma persoalannya akhirnya minyak mentah itu menjadi komponen biaya pokok penyediaan BPP. Jadi biaya terbesar juga untuk memproduksi listrik kita ini dari minyak. Nah, ini persoalan lagi. Jadi ketika harga minyak naik, listrik ikut naik. Dan ujungnya apa? Katanya subsidinya mau dihilangkan. Nah, subsidinya beberapa ini kira-kira angka subsidi yang kemungkinan akan dipangkas dalam listrik itu 0,13%. Bebannya diserahkan kepada siapa? Rakyat. Jadi negara ini dagang atau melayani sebenarnya? Dagang. Kalau melayani harusnya yang diperhatikan adalah rakyat. Wong kita itu mampu untuk melakukan itu. Nah, oleh karena itu kami menyarankan yang pertama, kembalikan ownership, kepemilikan akan sumber daya alam, energi kepada rakyat dan semua dikelola oleh BUMN. Pertamina dalam hal ini, Pertamina tata kelolanya makin diperbaiki. Terus kemudian harganya dibikin yang murah, produksinya ditambah, kilangnya diperbaiki. Dana-dana IKN stop lah, udah berhenti, pindahkan ke situ. Efisiensi birokrasi pindahkan ke situ. Tol-tol semuanya yang nggak berfungsi untuk rakyat pindahkan ke situ semua. Mampu tidak kita? Mampu. Hitungan kalau Islam diterapkan 6 komoditas saja itu bisa mendapatkan pemasukan 4.215 triliun rupiah. Mantap tidak? Mantap. Padahal pengeluaran kita paling mentok 2.000 triliun per tahun. Surplus tidak? Surplusnya berapa? 2.000 lebih. Oleh karena itu, saya sarankan waktunya kita enyahkan kapitalisme global, enyahkan liberalisme, ganti dengan Islam. Cocok? Cocok. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah barakallah ya. Seperti yang disampaikan oleh Bung Agung Wisnuwardana, luar biasa ya. Jadi kepada Bapak Presiden dan juga ya Kementerian ESDM, jadi sekali lagi tidak perlu menaikkan pertalite ya. Sekali lagi tidak perlu menaikkan pertalite ya. Kalau benar-benar menaikkan pertalite, maka sebagaimana yang dikatakan oleh juga Bung Ahmad Khozinuddin, ini bisa masuk ke dalam tindak kebohongan yang ancaman hukumnya sekitar 10 tahun. Dan ini saudara contohnya, yakni di Kementerian minyak goreng. Subhanallah ya. Kemendak ya. Luar biasa. Tapi saya ingin membantu ya. Jadi kalau Kementerian ESDM atau Pak Jokowi masih bingung ya, karena telah dikuasai oleh oligarki ya, BBM ini dan juga oleh asing dan asing untuk menyelesaikan perkara itu ya, baiklah kami tambahi hitungan yang lain ya. Diperkirakan dengan kenaikan minyak mentah ya, harga internasional diperkirakan ya subsidinya naik menjadi 400 triliun ya. Nah, yang pertama dari mana itu? Ya, APBN kita biasanya di akhir itu sisa rata-rata kisaran 200 triliun. Kemarin yang tidak tersalurkan, tidak terserap
Kemarin dana PEN saja kurang 2 minggu sudah sisa sekitar 210 lebih triliun ya. Yang kedua harus dilakukan efisiensi. Tadi yang dikatakan ya, dikelola dengan efisiensi, dengan profesional ya penggunaan ya APBN tersebut. Contoh misalnya ya, gaji-gaji seperti yang tidak jelas ya, seperti BPIP Bu Megawati sebulan gajinya sekitar 100 juta ya. Ini besar atau kecil? Ya Allah, ini harus diturunkan. Kalau perlu dia ini sebagai pahlawan tidak perlu digaji gitu. Paling banter habis nggak 10 juta seorang Bu Megawati? Tentu tidak. Ya, ini gaji-gaji yang sangat berlebihan dan itu adalah menjadi sapi perah bancakan APBN. Ya, contoh yang lain juga subhanallah ya. Di DPR saudara dananya itu ya sekitar 5,6 triliun. Jumlah sekarang itu anggotanya adalah sekitar 56 orang. Sehingga 560 orang. Sehingga sekitar setiap orang itu 10 miliar. Untuk apa itu? Setiap orang 10 miliar itu. Ya, banyak sekali nih yang terjadi pembengkakan dana-dana siluman. Demikian juga kalau kita lihat misalnya di kepolisian naik juga ya sekitar 111 triliun. Hampir sama dengan Kementerian PU yang sekitar 100 triliun. Padahal Kementerian PU ini bangun jembatan, bangun irigasi, bangun perumahan-perumahan, dan bangun infrastruktur yang lain, jalan tol di seluruh Indonesia. Coba. Nah, kepolisian kan kecil itu sebetulnya ya. Nah, ini perlu efisiensi ya. Ini kalau diefisiensikan bisa sampai 200. Jadi sisa dana APBN di akhir tahun sama dengan penggunaan profesional dan efisiensi bisa 400. Jadi sudah cukup, tidak perlu lagi dinaikkan. Belum lagi subhanallah ya. Belum lagi saudara sekalian korupsi. Ya, Pak Jokowi ya mengatakan bahwa dia ini panglima ya pemberantas korupsi ya. Maka kalau kita lihat subhanallah ya, BLBI yang tidak terselesaikan bahkan diprediksi sampai tahun 2033 itu bisa diperkirakan menyedot dana negara itu sekitar 5.000 triliun. Ini harus dihentikan gitu. Ya, belum lagi korupsi-korupsi yang lain, EKTP, ya, korupsi bansos, korupsi minyak goreng, ya, Jiwasraya, Asabri, hampir di seluruh kementerian itu ada korupsi. Nah, ini kalau kemudian semuanya itu kemudian dipangkas habis, ya, dihukum dengan seberat-beratnya sehingga zero korupsi, maka tentu lebih besar lagi efisiensi dari APBN. Ya, coba luar biasa ya. Demikian juga kalau kita lihat tadi dikatakan oleh Bang Agung Wisnuwardana, proyek-proyek yang tidak jelas itu harus dihentikan. Kereta cepat tadi ya membengkak itu ya 114,2 triliun. Bahkan pasti rugi. Ini adalah proyek rugi dan proyek bancakan oligarki. Ya Allah. Belum lagi Bantarjati, belum lagi tol di Sumatera, semuanya ini merugi. Subhanallah ya. Demikian juga kalau kita lihat IKN yang dananya itu membengkak, naik menjadi sekitar 700 sampai 800 triliun. Dan belum apa-apa untuk periode sekarang harus mengeluarkan, ya, Bu Sri Mulyani ini bingung juga ini 46 triliun ya Allah, dibuang itu ya untuk kepentingan oligarki ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi gampang sekali ya Pak Jokowi dan juga Bu Sri Mulyani ya. Yang kedua, katanya Pak Jokowi ada di saku saya 11 triliun. 11.000 triliun Pak Jokowi. Sekarang ini rakyatmu membutuhkan itu yang 11.000 triliun itu. Ya, tolong keluarkan sehingga tidak perlu lagi dinaikkan. Ya, Pertalite itu. Apalagi juga ya. Yang ketiga ya,
Yang ketiga, kita ini mau membayar ya bunganya saja hutang luar negeri sekitar 405 triliun. Orang usah dibayar itu. Ya, kita kemudian tidak dijadikan teman baik. Ya, perlu atau tidak? Tidak perlu atau tidak? Tidak perlu. Iya, saudara, asing dan asing itu berarti yang selama ini menjadi sahabat, menjadi teman, ya, tolong menolong, tidak ada buktinya. Bahkan dikatakan oleh Allah SWT itu, subhanallah, ya, di dalam surat Al-Baqarah dikatakan kalau orang riba itu biharbin minallah wa rasuli. Ya. Jadi Allah SWT akan mengumumkan perang kepada orang yang melakukan riba. Di dalam ayat yang lain, ya takhabbatuhu syaitan minal masi. Jadi mereka itu nanti seperti orang kesurupan, setan kesurupan yang dia atau setan gila. Coba bisa dibayangkan. Ya. Orang akan menjadi linglung karena dengan riba itu. Maka di situ orang itu akan mencari, dia menghisap rente yang sebanyak-banyaknya untuk dibagi-bagi di tengah orang yang tergencet tadi itu. Ya, ini orang gila atau orang waras? Ya, orang waras atau orang kesurupan? Kalau seperti itu modelnya, saudara? Kesurupan. Ya, kesurupan atau waras? Kesurupan. Ya Allah. Belum lagi itu juga. Kalau orang sudah orang itu kemudian suka kepada riba, suka kepada rente, maka agar untuk memuluskan rente di situ harus ada suap. Ya, harus ada kolusi. Korupsi. Ada korupsi. Ya. Coba nepotisme. Di tengah rakyat ini sudah tadi tergencet, sudah jatuh ketiban tangga, masih dijatuhi lagi kemudian dengan genteng. Ya. Nah, kalau pejabat itu seperti itu namanya pejabat yang waras atau gila, saudara? Gila. Kesurupan. Pejabat yang waras atau kesurupan? Kesurupan. Ya Allah. Nah itu, saudara, akan terjadi kekacauan yang sangat luar biasa katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, subhanallah. Maka sekali lagi yang dikatakan oleh Bung Agung tadi ini, solusinya adalah kembali kepada APBN syariah. Kepemilikan sekarang itu jangan dari pajak saja pendapatan, tapi dari kekayaan alam, sumber daya alam yang sangat banyak tadi. Maka ternyata diprediksi pendapatan kita hanya dari 4 komoditas. 6 komoditas, apalagi apa saja, Bang Agung? Ada batu bara, ada batu baru, minyak dan gas, emas, kemudian hutan, laut, satu lagi laut, nikel kalau nggak salah. Nikel. Itu ternyata kalau kemudian dikelola dengan bagus, dikelola dengan profesional, zero korupsi, maka bisa mendapatkan sekitar 4.200 sampai 4.300 triliun. Sedangkan APBN kita hanya butuh sekitar 2.000 triliun. Mantap atau tidak? Mantap. Ya, hebat atau tidak Indonesia? Hebat. Waras atau tidak, saudara Indonesia? Sehat atau sakit Indonesia, saudara? Takbir. Takbir. Yang terakhir, saudara, kalau kemudian saudara Indonesia ini diterapkan ya dengan pengelolaan yang syariah, ya dipimpin dengan seorang pemimpin yang adil, saudara. Ini digambarkan bagaimana kejadian di zaman khilafah, saudara. Ya, jadi khilafah jangan sampai hanya sekedar kasus Karbala, ya, kasus kemudian perang Siffin itu kecil, ya, dibanding masa keemasannya 1.300 tahun. Salah satu zaman keemasannya ada seorang Nasrani, wanita Nasrani di zaman Khalifah Umar, yakni ada di Syam, yakni gubernur, ya, Abdullah Umar bin As. Bukan, satunya lagi. Ya. Nah, gubernur di Syam. Ya, wanita ini menulis surat kepada gubernur yang ada di Syam. Wahai kaum muslimin, kami lebih mencintai kalian dibanding Romawi, walaupun Romawi itu agama sama dengan kami. Karena kalian telah bertindak adil kepada kami. Karena kalian telah bertindak tulus kepada kami. Karena kalian telah mengurusi kami. Karena kalian tidak menzalimi kami. Sedangkan Romawi, mereka banyak menguasai urusan-urusan kami dan mengeksploitasi apa yang ada di dalam rumah kami. Takbir. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini kalau diurusi dengan syariah di bawah kepemimpinan seorang khalifah,
maka negara itu akan menjadi makmur, sejahtera, adil, gemaroh, ripah, loh jinawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan aja. Masih sudah teler ya. Ya alhamdulillah, ketika mendengarkan beberapa pernyataan itu langsung saja kami langsung membacakan petisi bersama ulama, advokat, dan tokoh Jabodetabek tentang tolak rencana kenaikan BBM, Pertalite, solar, gas LPG, dan tarif dasar listrik. Baru saja pemerintah telah menaikkan harga BBM jenis Pertamax dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 sampai Rp13.000. Namun, melalui Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah juga mengumumkan rencana kenaikan harga Pertalite dan gas LPG, menyusul rencana kenaikan harga BBM jenis solar. Pada kesempatan berbeda, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif juga menyampaikan rencana kenaikan harga solar, Pertalite, dan gas LPG dan listrik. Alasannya karena lonjakan harga minyak dan LPG internasional serta untuk mengurangi beban subsidi listrik. Berkenan dengan hal itu, kami para ulama, advokat, dan tokoh Jabodetabek menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa tugas utama negara adalah mengurusi dan melayani rakyat, bukan berdagang dengan rakyat. Hubungan yang harus dibangun adalah hubungan yang melayani dan meringankan beban rakyat, bukan berdagang dan logika untung rugi. Hal mana sejalan dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan imam khalifah adalah ra'in atau pengurus atau pelayan rakyat, dan ia bertanggung jawab atas kepengurusan rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, bahwa selain berfungsi sebagai pengurus dan pelayan rakyat, negara juga harus memberikan perlindungan kepada rakyat, menjadi zunnah perisai bagi rakyat. Di tengah gempuran ideologi kapitalisme liberal, negara harus menjadi pelindung bagi rakyat dengan mengambil sejumlah kebijakan proteksi untuk menyelamatkan nasib rakyat. Organisasi negara sebagai organ kekuasaan wajib menjaga dan melindungi rakyat, bukan malah menyerahkan leher rakyat pada mekanisme ekonomi pasar yang melayani kepentingan kapitalis oligarki. Hal mana sejalan dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, sesungguhnya al-imam atau khalifah itu perisai, di mana orang-orang akan berperang di belakangnya, mendukung dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan lain-lain. 3. Bahwa rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan solar, harga gas LPG 3 kg, dan menaikkan tarif dasar listrik adalah konfirmasi kebijakan yang sangat liberal, hanya melayani kepentingan oligarki dan kehendak kapitalisme global dengan mengabaikan hak dan kepentingan rakyat. Kebijakan seperti ini jelas kebijakan yang zalim, apalagi tengah beban kehidupan rakyat yang sudah sangat berat akibat dampak dari pandemi yang belum sepenuhnya pulih. Keempat, bahwa seluruh problem ekonomi yang dihadapi negara semestinya dapat diselesaikan dengan mudah jika negara mengambil Islam sebagai solusi, sehingga kekayaan alam Indonesia yang melimpah dapat memberi dampak kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir kelompok oligarki. Kelima, bahwa desain pengelolaan ekonomi, terutama penguasaan negara atas seluruh harta jenis milik umat atau al-milkiyatu ammah, harus segera dilakukan untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia, sekaligus dalam rangka menunaikan tugas negara sebagai pelayan dan pelindung bagi rakyat. Hal mana sejalan dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, kaum muslim berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air, dan api. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Selanjutnya, ulama, advokat, dan tokoh Jabodetabek menyampaikan petisi bersama yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Saudara Joko Widodo dan kepada segenap pimpinan dan anggota DPR RI sebagai wakil rakyat
dengan sejumlah tuntutan sebagai berikut. Pertama, menuntut kepada Presiden Republik Indonesia selaku pemegang visi dan misi pemerintahan agar segera membatalkan rencana kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan solar, harga gas LPG 3 kg, dan kenaikan tarif dasar listrik di akhir periode kedua jabatannya. Presiden Jokowi harus menorehkan legasi melayani dan melindungi rakyat, bukan sebaliknya malah mengeksploitasi dan menindas rakyat. Kedua, menuntut kepada Presiden Republik Indonesia selaku pemegang visi dan misi pemerintahan untuk segera mengambil alih seluruh sumber energi yang tersedia di bumi Indonesia, baik berupa minyak, gas, mineral, hingga batu bara, karena terkategori barang milik umum. Selanjutnya, memanfaatkan seluruh kekayaan alam tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketiga, menyampaikan seruan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil Islam sebagai solusi. Menerapkan syariat Islam secara kafah sebagai solusi bagi seluruh problematika yang mendera negeri ini. Dengan menerapkan syariat Islam secara kafah, pemerintah Indonesia akan dapat melayani rakyat dengan baik dan memproteksi negara dari kejahatan ideologi kapitalisme liberal yang melakukan penjajahan ekonomi kepada seluruh umat dan bangsa di dunia. Demikian petisi disampaikan Jakarta 26 April 2022. Ulama, advokat, dan tokoh Jabodetabek, Ahmad Gozinuddin SH, Koordinator, Irwan Saifullah, penasihat hukum, Agung Wisnu, aktivis 98, Rizky Fattamajaya, Sekjen KPAU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Allahu Akbar.